Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, uhayikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita semua taufik hidayah, sehingga alhamdulillah dengan izin Allah Azza wa Jalla kita bisa bermajlis ilmu pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentu juga kita juga bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas hidayah, atas perjuangan beliau kita semua bisa sampai pada masa yang kemudian kita bersyukur pada Allah, kita semua menerima hidayah ini, dan atas bimbingan serta tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap kita semua dikumpulkan dengan syafaatnya, bisa menatap wajahnya bersamanya di Firdausil A'la insyaallah. Bapak dan Ibu sekalian, uhayikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah yang memberikan kepada kita nikmat, dan dari nikmat-nikmat tersebut kita hidup di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kita setiap urusannya penuh dengan kasih sayang, dan dengan kasih sayang Allah itu Allah berikan kepada kita kesempatan untuk menjalankan keimanan kita dalam sebuah ketaatan. Rezeki terindah yang Allah titip kepada seorang hamba, dan ini disepakati oleh semua ulama, adalah ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk melakukan sebuah ketaatan dalam sebuah keimanan. Inilah rezeki terindah yang Allah titip. Maka tidak semua nabi kaya seperti Sulaiman, Bapak Ibu sekalian. Tidak semuanya dititipi harta sebanyak Sulaiman, tetapi semuanya bisa menikmati apa yang Allah titipkan kepada mereka dengan apa yang Allah bagikan dalam sebuah keimanan. Semua nabi punya ujiannya, semua nabi punya rezekinya, semua nabi punya jalan hidupnya. Maka subhanallah, Allah jadikan 2/3 Al-Quran kisah-kisah, la'allakum tatafakkarun, agar kalian mengambil hikmah dari pemikiran-pemikiran yang kita bisa ambil dari hikmah kisah-kisah tersebut. La'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir betapa para nabi itu tidak semuanya kaya. Andai kaya itu menjadi ukuran sebuah ketaatan, andai banyaknya harta itu menjadi ukuran sebuah kemuliaan, maka Allah akan jadikan semua nabinya sekaya Sulaiman, Bapak Ibu sekalian. Semua nabi akan dijadikan seperti Sulaiman. Kayanya, mukjizat-mukjizatnya, kendaraan-kendaraannya, pasukan-pasukannya. An-Naml mengatakan, wa husyira li Sulaimana junuduh. Pasukannya saja dikumpulkan dari junuduh, tentaranya, minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Dari jin, wat tayr, burung-burung, al ins, manusia, fahum yuzaun, semua siap disuruh kapan saja. Enggak semua nabi punya tentara seperti itu. Bahkan bukankah awal-awal hijrah, bukankah awal-awal keislaman, Rasulullah hanya punya segelintir orang sahabat? Tapi satu di antara mereka Abu Bakar As-Siddiq, yang sampai Rasulullah berikan mizaniyah, pertimbangan. Coba lihat Sulaiman, tentaranya jin, tentaranya manusia, tentaranya burung-burung, pasukannya hebat, kaumnya luar biasa. Tetapi subhanallah, Rasulullah hanya memiliki segelintir sahabat. Yang satu saja kalau kemudian dibandingkan oleh Nabi kita, satu saja diambil permisalan, kata Rasulullah, lawudi'a, andaikan kamu mencoba, lawudi'a imanu Abi Bakrin fi kiffatin wa wudi'a imanu ahlil ardi kulliha fi kiffah. Kalau kamu coba menimbang ukuran, menimbang dalam sebuah ukuran keimanan sahabatku ini, satu yang diambil, Pak. Siapa? Abu Bakar. Lawudi'a, andaikan kamu coba untuk menimbang satu orang saja keimanan sahabat saya bernama Abu Bakar, fi kiffatin, dalam sebuah timbangan, wa wudi'a imanu ahlil ardi kulliha fi kiffah, lalu kamu letakkan di sebelahnya iman seluruh penghuni bumi. Bayangkan Bapak Ibu, seluruh penghuni bumi, kata Rasul.
Kata para ulama, dari perkataan hadis Rasulullah ini semuanya masuk, mulai dari kaum Nabi Adam sampai nanti umat terakhir, kecuali para nabi. Artinya semua penduduk bumi diletakkan imannya di timbangan sebelah timbangannya Abu Bakar. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la ghalaba imanu ahli Abi Bakrin ala imani ahli al-ardi kulliha. Kamu akan melihat iman seorang Abu Bakar, sahabatku ini, masih lebih berat daripada iman seluruh penghuni bumi, Bapak Ibu sekalian. Ini keimanan. Inilah sebuah rezeki yang hakiki. Asli dari sebuah nikmat. Asli dari sebuah pencapaian tertinggi kehidupan. Kemuliaan hakiki. Kebahagiaan utama dalam sebuah kehidupan adalah keimanan. Dan keimanan yang hakiki adalah diberikannya kesempatan menggunakan iman itu dalam ketaatan. Iman gak akan berbuah, Bapak Ibu sekalian, kalau dia tidak diuji dengan ketaatan. Kalau dia tidak diberikan dalam sebuah ketaatan kepada Allah. Maka coba lihat dalam Al-Quran, Allah berikan perbandingan. Qalu sami'na wa ata'na. Dalam ayat yang lain, Qalu sami'na wa asayna. Sami'na. Orang beriman belum tentu semua taat. Maka ada yang sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kata Allah, mereka mengatakan, orang beriman itu, sami'na, ya Allah kami dengar, wa ata'na, kami taat. Puncak kenikmatan Bapak Ibu sekalian yang banyak orang lupa ini, Pak, adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taat. Kami dengar ya Allah, kami melaksanakan. Lalu Allah berikan perbandingan. Qalu, mereka mengatakan, sami'na, kami dengar ya Allah, wa asayna, tapi kami enggak taat, kami bermaksiat. Maka Bapak Ibu sekalian, selalu ada pembanding. Ketika Allah cerita tentang Nabi Musa, rakaat kedua tadi kami baca sedikit tentang Musa dan Fir'aun. Ketika Allah jadikan Nabi Musa, Allah jadikan pembanding Fir'aun. Ketika Allah ciptakan Isa, Allah jadikan ciptaan yang lainnya, orang-orang yang kemudian menyembah, bahkan menjadikan Isa sebagai Tuhannya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Daud, Allah jadikan kaumnya sebagai pembanding. Nabi Saleh, kaumnya sebagai pembanding. Lalu kemudian Allah menciptakan Muhammad, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab di sana sebagai pembanding, Bapak Ibu sekalian. Beginilah kehakikat kehidupan manusia. Selalu Allah ciptakan bagimu kehidupanmu, dan Allah ciptakan di saat yang sama bagimu pembandingmu. Maka selalu ada itu, Pak, perkataan, weh, saya sudah hijrah, saya sudah taat, tapi di saat saya hijrah, di saat saya taat, rezeki saya yang berkurang. Dia begitu-begitu saja sholatnya. Bahkan mungkin cuma Jumatan sekali sepekan dia sholat, tapi luar biasa rezekinya. Selalu ada pembanding, Pak. Coba bayangkan hidup kita, bandingkan hidup kita. Setelah hijrah, sebelum hijrah, setelah kenal ustadz, sebelum kenal ustadz, setelah taat, sebelum tidak taat. Bandingkan Bapak Ibu sekalian. Selalu ada pembanding itu. Pas masa-masa jahiliyah, ada selalu capaian-capaian duniawi yang ingin dikejar. Ingat gak ketika Anda masih sales, Pak? Sebelum Anda jadi branch manager. Ingat gak ketika Anda masih memulai karir, Bapak Ibu sekalian? Sebelum Anda jadi vice president atau jadi direktur presiden. Ingat gak masa-masa itu? Selalu ada pembanding Anda. Selalu ada ukuran orang-orang yang Anda jadikan, loh kenapa dia begitu, kenapa saya begitu. Rezeki Bapak Ibu sekalian, mengapa kita katakan misteri? Karena dia tidak bisa diukur, Bapak Ibu sekalian. Gak bisa diukur rezeki itu. Gak ada ukuran tetapnya. Maka ukuran tetap pertama yang Allah tanamkan adalah ukuran tentang keimanan. Dan keimanan itu menggunakannya dalam sebuah ketaatan. Dan uniknya, ini unik Bapak Ibu sekalian. Lihat ya, uniknya Pak, tidak semua ketaatanmu berbanding lurus dengan rezekimu. Saya ulang Bapak Ibu sekalian. Tidak semua ketaatanmu berbanding lurus dengan rezekimu. Tapi semua ketaatanmu, perhatikan, pasti berbanding lurus dengan kebahagiaanmu. Saya ulang Bapak Ibu. Perhatikan Ki, supaya nggak salah. Ciputra 90 tahun, asetnya banyak, meninggal Pak. Di mana itu tanah yang hampir dia kuasai Bapak Ibu sekalian? Di Surabaya Pak, saya ceramah di Masjid Al-Falah.
Dari Masjid Al-Falah saya keliling Sidoarjo, kemudian Jawa Timur, beberapa tempat di sana. Ketika lewati Surabaya Barat, ini mungkin ada yang lebih paham tentang Surabaya. Saya punya banyak keluarga juga di sana. Melewati Surabaya Barat, Pak. Driver, ya panitia yang membawa saya lalu kemudian menunjukkan, Ustadz ini pembangunan baru Ustadz. Di kecamatan ini, saya lupa nama kecamatannya. Surabaya bagian Barat. Nanti mohon dibantu cek kebenarannya, ya. Karena saya sudah pernah lihat langsung dengan mata saya, cuman saya tidak tahu nama kecamatan-kecamatan. Dia bilang sama saya, Pak, di Surabaya bagian barat Ustadz, Ciputra ini mulai dari ujung tadi kita lewat sampai depan nanti Ustadz, itu 4 kecamatan. Perumahan 4 kecamatan, Pak. Ciputra punya perumahan, ya, 4 kecamatan. Dan itu dia katakan kepada saya, kira-kira Bapak Ibu sekalian mungkin sekitar 8 bulan yang lalu. Ya, awal-awal saya memutuskan untuk ya bismillah lah, ya, terbang sedikit-sedikit. Ya. 8 bulan yang lalu dia mengatakan, Bapak Ibu sekalian, ya, Ustadz 4 kecamatan. Saya bayangkan subhanallah, 1 kecamatan berapa kelurahan, dan itu cuma 1 kompleks, 1 perumahan. Berarti begitu besar. Lalu saya tanya, berapa banyak jumlah mereka yang tinggal di sini? Dia katakan, Ustadz, ya bisa antum bisa hitung Ustadz. Tapi kalau kita jumlahkan secara konversi, paling muslim yang tinggal 5% Ustadz. Sisanya non muslim. Dan memang mereka mempunyai satu komunitas yang mana mereka kalau mau ambil rumah ya ambil di bagian situ Ustadz. Makanya kalau pemilihan umum nggak akan pernah menang calon muslim di daerah situ. Itu sudah pasti. Coba antum bayangkan ikhwan. Catat misteri pertama dari sebuah rezeki, saudara sekalian. Tanamkan dalam hati dalam sebuah rumus yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal, bahwa tidak semua, perhatikan, ketaatanmu berbanding lurus dengan rezekimu. Bahkan kadang-kadang semakin taat semakin banyak ujian. Semakin taat semakin merosot kita punya pekerjaan. Semakin sulit rasanya sebuah harta. Tapi semakin nikmat rasanya sebuah sujud, Bapak Ibu sekalian. Semakin nikmat rasanya sebuah zikir. Semakin nikmat rasanya sebuah wudhu. Tidak ada uang Pak, tapi pas mau wudhu, ya Allah, saya serahkan semuanya. Ambil air wudhu Bapak Ibu sekalian. Nikmati, nyaman. Bangun malam, nggak ada uang. Mobil baru-baru aja dijual misal. Pekerjaan lagi nggak ada tender, tapi kenikmatan sujud nggak terbayarkan. Maka misteri pertama sebuah rezeki Bapak Ibu sekalian adalah tidak semua ketaatan itu berbanding lurus dengan rezeki. Tetapi yakinkan dirimu, dan saya pastikan dan saya jaminkan bahwa setiap ketaatan berbanding lurus dengan kebahagiaan. Inilah misteri pertama sebuah rezeki yang harus Anda fahami. Itulah kenapa tidak semua nabi kaya. Ketika Rasulullah ditawarkan, atakuna abdan rasulan am takunu malakan rasula. Wahai Nabi Allah, kamu mau jadi apa? Abdan rasulan au malakan rasula. Ada beberapa contoh nabi yang kami utus sebelum kamu. Ada beberapa contoh rasul yang kami utus sebelum kamu. Atakun, apakah kamu mau takun abdan rasulah? Apakah mau seperti yang nabi tapi hanya manusia biasa, rakyat jelata? Atau takun malakan rasulah, atau kamu mau jadi nabi yang sekaligus raja? Apa kata nabi kita Bapak Ibu sekalian? Apa kata Nabiullah, manusia terkasih dan tersayang di sisi Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridu an akuna abdan rasula. Saya pilih untuk menjadi abdan rasula, nabi yang biarlah aku hanya sekedar rakyat jelata. Abd, hamba. Abdan rasula, saya nabi, saya hamba. Andai Rasulullah meminta untuk dijadikan lebih kaya, bahkan kekayaannya melebihi Sulaiman, maka Allah akan beri Bapak Ibu sekalian. Gak ada apa-apanya, jauh tingkatannya Sulaiman dengan Muhammad, jauh Bapak Ibu sekalian. Pemimpin para nabi, khatimun nabiyyin wal mursalin, imamur rusul, pemimpin para rasul.
Rasulullah SAW. Yang Allah bersolawat kepadanya, malaikat-malaikat bersolawat padanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Coba. Andai Pak, andai rezeki itu hanya kekayaan, Pak. Andai rezeki itu hanya uang, Bapak Ibu sekalian, maka tentu kebahagiaan itu milik mereka. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, misteri kedua dari sebuah rezeki. Anda lihat hadis Muslim, Nabi kita bersabda, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya, dunia ini, sijnul mu'min, penjaranya orang beriman, wa jannatul kafir, dan dunia ini surganya orang-orang kafir. Perhatikan ya, lihat ya Pak ya, dahsyatnya ini masalah ya, keyakinan kita tentang rezeki. Lihat Allah bagaimana membagi rezeki. Lihat Nabi kita bagaimana memberi permisalan. Kata Rasulullah, dunia ini penjara, sijen Pak. Kalau Anda tanya pada semua alumni Sudan, alumni Mesir, alumni Madinah, apa arti dari sijnun? Semua akan mengatakan penjara. Jauhnya itu Bapak Ibu sekalian antara penjara dengan surga. Coba lihat. Allah tidak katakan dunia hanya dunianya. Dunia dan surga saja sudah jauh. Ini dunia, tempat terburuk lagi di dalamnya. Penjara Bapak Ibu sekalian. Mengapa kiasan dunia itu jadi penjara? Dan mengapa kiasan surga itu jadi tempat kenikmatan dunia bagi orang kafir? Dan terbukti toh. Terbukti. Anda bisa lihat. Ya. Kita lihat betapa kayanya mereka. Betapa banyaknya hartanya Bapak Ibu sekalian. Betapa luar biasanya aset-asetnya. Ini perhatikan ini Pak, ini dahsyatnya, ini rumus awal. Kalau kita gagal faham di 1, 2 ini, susah berkembang Bapak Ibu sekalian. Anda akan menghalalkan segala cara untuk semua bisnis. Percaya sama saya. Kalau Anda gagal memahami 2 pemahaman rumus awal misteri sebuah rezeki, bahwa setiap ketaatan tidak berbanding lurus dengan rezeki, tapi setiap ketaatan berbanding lurus dengan kebahagiaan. Lalu rumus kedua, dunia ini memang aslinya penjara. Tapi kan Pak, ada itu penjara yang bisa dimodifikasi. Ada itu penjara yang tetap bisa dinikmati, baik dalam bentuknya secara maknawiyah, lahiriah, maupun penjara secara batiniyah. Buktinya di Saudi banyak yang dipenjara dalam sebuah hotel bintang 5. Ketika berselisih paham dengan pemerintahan, dipenjarakan, namanya tahanan kota. Buktinya banyak ulama berbahagia dalam penjaranya. Imam Ibn Taymiyah menghasilkan ratusan muallafat dalam penjaranya. Ibnul Qayyim, beberapa ulama yang lainnya menghasilkan karya yang Masya Allah di dalam penjaranya. Bahkan beberapa ulama terkini juga menghasilkan karya-karyanya dalam penjaranya. Tetapi bukan penjara itu karena kesalahan dan dosa yang kemudian menjadikan kita melihat penjara itu selalu buruk, bukan. Tetapi ini kiasan dari Rasulullah, bahwa semewah-mewah harta yang kau punya selama masih dunia, itu masih sebuah penjara kecil. Bapak Ibu sekalian, 1/4 bagian di Surabaya bagian barat yang dimiliki oleh Ciputra misalkan, itu penjara baginya Pak. Tidak bisa tonji dia tinggali semua. Andaikan setiap Ciputra yang lain, orangnya, ownernya, anak-anak ownernya bisa menikmati semua, nah, bisa Pak. Bahkan mungkin andaikan dikembalikan itu pendirinya, ownernya, ya, dia akan menyesal. Dia bilang, banyak harta saya tidak ada yang saya nikmati. Coba. Bahkan beberapa berkasus antar anak keturunannya. Inilah tidak bahagianya mereka, karena mereka lupa tidak ada poin nomor 1 dan nomor 2-nya Bapak Ibu sekalian. Mereka lupa bahwa semakin banyak harta yang kau kumpulkan di dunia, semakin berat hisab di akhirat.
Tetapi itu berbanding lurus juga dengan semakin banyak harta yang kamu kumpulkan di dunia, semakin besar peluang beramal soleh. Coba lihat. Ini, ya Allah, masalah rezeki itu Bapak Ibu sekalian. Hal yang paling pertama mengganggu keimanan. Saya ulang. Masalah rezeki Bapak Ibu sekalian adalah hal yang paling pertama mengganggu keimanan. Bahkan dia mengalahkan ancaman nyawa. Saya ulangi. Bahkan rezeki itu mengalahkan ancaman nyawa Bapak Ibu sekalian. Ketika di Syria misalkan, atau di Yaman, atau di Irak, atau di Sudan, atau di mana, ketika mereka ditodong untuk mengatakan, katakan saya keluar dari Islam, ditodong dengan senjata Bapak Ibu sekalian. Ini diceritakan oleh syekh saya di Sudan. Ketika mereka ditodong dengan senjata lalu mengatakan, katakan saya keluar dari Islam atau saya tembak, dia mengatakan lebih baik kamu tembak saya. Tetapi ketika kejadiannya di Darfur Pak, Sudan yang agak bagian selatan, ketika terjadi bencana, datang misionaris-misionaris. Dan pernah saya temukan bahkan misionaris itu datang dari Semarang Bapak Ibu sekalian. Saya dipanggil salah seorang kedutaan. Lalu ketemu saya di sana. Dia katakan, Ustadz, tolong ini ada 2 orang datang. Tapi saya nggak ngerti maunya apa. Dia minta dibawa ke sekolah-sekolah. Saya katakan, visanya apa Pak? Visanya datang apa Pak? Dia katakan, visanya kunjungan. Tapi dia ketika sampai di sini, dia langsung telepon KBRI, menghadap ke konsuler, dan dia nggak tahu mau kemana. Bawa uang banyak. Dia katakan dia cuma butuh sekolah-sekolah. Tapi dia butuh penunjuk jalan. Di Sudan itu Pak, tidak ada mahasiswa non-muslim, semua muslim semua. Waktu itu karena masih sedikit, saya ditelepon oleh orang kedutaan. Saya datang ke sana. Saya temui 2 ibu-ibu, bayangkan. Saya tanya, bisa bahasa Arab Bu? Nggak bisa. Lah terus ngapain mau ke sekolah-sekolah? Dia katakan, kami mau cuman berkunjung-kunjung aja Ustadz. Lihat-lihat, nengok-nengok anak-anak. Saya bilang, jauh banget Bu. Saya udah curiga dari perawakannya. Saya sudah tahu kayaknya ini non-muslim ini. Tapi kita nggak bisa bersuudzon Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian saya putuskan, baik kita antar. Ibu mau ke sekolah-sekolah yang kumuh, mau ke sekolah-sekolah yang kasihan, begitu, baik kita antar. Hari pertama saya antar Bapak Ibu sekalian. Lalu mintanya apa? Dia minta apa? Ustadz di sini ya kami mau bagi-bagi permen. Diambil permen. Lalu kemudian saya lihat dari kejauhan. Saya dari jauh karena kesepakatannya saya disuruh menunggu. Oke, saya tunggu. Uang dolar keluar. Ada obrolan dengan anak-anak kecil. Wah, ini sudah nggak beres ini. Saya coba untuk membuntuti. Lalu kemudian saya berbahasa. Dia nggak ngerti bahwa meskipun dia bisa bahasa Inggris, saya bisa bahasa anak-anak Sudan. Saya tanya anak-anak Sudan itu apa dia bilang. Dengan bahasa Arab. Hasal syuluk, saya katakan. Dia ngapain? Dia katakan, dia pakai anak Sudan ya. Di fulus di. Kal Isa munu. Isa, ada kata-kata Isa. Saya bilang, Dia tanya, Isa itu siapa? Anak kecil bilang, Nabi Allah. Ya, Nabi Allah. Dia katakan, kamu percaya nggak kalau Isa itu Tuhan? Bayangkan, anak kecil Bapak Ibu sekalian. Diajak seperti itu. Ini di ibu kota. Setelah itu saya laporan ke KBRI dan kebetulan senior kami yang kerja di kedutaan sana. Saya katakan, Pak Fahmi ini udah nggak beres ini. Saya katakan, misionaris Pak, misionaris. Ya. Dilacak, dikembalikan ke kedutaan, dibongkar semua ininya benar. Ada surat tugas Pak. Dari salah satu instansi di Semarang. Instansi itu memang utusan untuk misionaris-misionaris ke Sudan. Dicek, ditemukan di dalam kopernya Bapak Ibu sekalian uang 20.000 US. Pecahan-pecahan 1 US, pecahan-pecahan 5 US itu sudah dibagi Pak. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Maka coba lihat ya, Al-Quraisy ini sederhana, surah yang mungkin semua kita hafal. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu, hendaklah mereka menyembah Rabb hadzal bait, Tuhan yang memiliki Ka'bah ini, yang menciptakan Ka'bah ini. Lihat susunannya, kata para ulama tafsirnya, alladzi, yang mana Allah itu tugasnya apa? Rabb hadzal bait falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah mereka menyembah Allah yang memiliki Ka'bah ini. Apa Allah? Siapa Allah?
Tugasnya apa? Allah lanjutkan ayat selanjutnya. Alladzi at'amahum min ju'. Allah lah yang memberikan mereka makanan ketika mereka lapar. Wa amanahum min khauf. Dan Allah lah yang memberikan mereka keamanan ketika mereka takut. Bapak Ibu sekalian, tahu nggak di antara tafsir yang dahsyat sekali ketika dibahas ini oleh Syekh Mahran di Sudan, Bapak Ibu sekalian, beliau mengatakan apa? Hadza dalil. Ini bukti bahwa setiap muslim harus jadi orang kaya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Tadi kita katakan rumus pertama kan kata Ustadz, ketaatan kita, kalau kita sudah taat, tidak mungkin berbanding lurus dengan rezeki. Tapi ketaatan pasti berbanding lurus dengan kebahagiaan. Terus ngapain harus jadi orang kaya, Ustaz? Kan bukannya para nabi banyak yang nggak kaya. Tunggu dulu. Masuk pada rumus kedua. Dunia penjara orang beriman, surganya orang kafir. Hadis Muslim kata Rasulullah. Maka ingat, sekaya-kayanya Anda masih di penjara. Penjara apa? Penjara dunia. Mengapa Anda dikatakan di penjara? Karena selama harta yang Anda kumpulkan tidak digunakan dalam ketaatan, itu akan menjadi pertanggungjawaban yang memberatkan. Makanya penjara. Tetapi di saat yang sama, orang-orang kafir yang mengumpulkan harta diberikan dunianya, Pak, dikasih memang itu dia cari. Makanya dalam Al-Isra, man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha. Siapa yang mau dunia, kami kasih, segerakan dunianya. Mau banyak, dikasih banyak. Dia halalkan segala cara, sogok, suap, semua. Karena memang itu dia cari, maka Allah kasih, Pak. Ada uang tutup mulut betulan. Allah kasih. Tapi ada rumus ketiga, Bapak Ibu sekalian. Yang kata Syekh, semua harus berusaha jadi orang kaya. Ajaib kan? Misteri kan? Katanya penjara, tapi harus lihat. Karena lihat, akidah seseorang lebih gampang goyang gara-gara sebuah makanan, gara-gara sebuah minuman, daripada sebuah kematian, Bapak Ibu sekalian. Andai Bapak Ibu sekalian, masalah rezeki itu masalah sederhana yang kita boleh berpangku tangan, santai-santai saja. Nggak bisa. Makanya ayatnya lihat, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kenapa Allah tidak balik, Pak? Coba berpikir. Kenapa Allah katakan sembahlah Tuhan Ka'bah ini yang memberimu makanan ketika kamu lapar dan mengamankan hidupmu ketika kamu ketakutan. Kenapa Allah tidak balik? Bukankah lebih penting mengamankan nyawa daripada hanya makanan? Itu tadi saya katakan, mengapa orang-orang ketika kemudian ditodong dengan sebuah senapan, tembak, lalu kemudian disuruh untuk pindah agama, sedikit yang pindah agama, Pak. Tapi coba lihat berapa banyak yang pindah agama. Bahkan di Timur Leste sana, di NTT, di Papua, hanya gara-gara satu kardus Indomie, Pak. Anak orang Semarang tadi, 2 orang, bawa apa? Bawa permen, Pak. Bawa makanan, Pak. Permen aja bisa masuk-masuknya pintar sekali. Siapa Nabi Isa? Coba. Kasih permen siapa Nabi Isa? Coba. Kenapa kita harus maksimal dalam cari rezeki? Karena itu, Bapak Ibu sekalian. Karena ternyata yang menggoyahkan keimanan seseorang banyak di rezeki. Mengapa ada sedekah, Pak? Mengapa ada sedekah? Bukan hanya tentang berbagi, bukan hanya tentang mensucikan harta, bukan, Bapak Ibu sekalian. Adanya sedekah itu karena apa? Adanya sedekah supaya orang mengerti bahwa menjaga agama ini juga salah satunya dengan harta. Makanya ada perkataan Rasulullah, pernah dengar? Ni'mal malus salih fi abdis salih. Sebaik-baik harta yang baik itu dipegang dengan orang yang baik. Sebaik-baik harta yang banyak dipegang oleh orang yang saleh. Itulah kenapa orang mukmin harus berusaha untuk jadi orang kaya. Dengan hal itulah kita menjaga keimanan saudara-saudara kita. Dengan hal itulah kita menjaga keimanan umat Islam. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya akan fokus pada tanya jawab setelah ini karena banyak yang punya masalah dengan rezeki, khususnya tentang corona. Dan saya sempat buka di story saya di Instagram dan kemudian di Facebook juga,
tentang tanya jawab yang ingin DM ke saya, dan memang masalah rezeki yang paling banyak Pak. Dari 135 DM yang masuk ke saya, itu 70-nya tentang rezeki. Ya, maka saya sengaja kemudian kemarin menelpon Ustadz Asdar, ya, saya katakan Ustadz minta tolong bisa nggak satu kali saja Ustadz, karena kebetulan saya juga ada permintaan jadwal di beberapa masjid di daerah Antang. Saya bilang satu kali di Ukhuwah, orang-orang bisa datang ke sini saja. Kita bahas masalah rezeki, di live kan, nanti di relay di YouTube-nya Umfa Channel, dan mereka bisa ngambil. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menutup dengan 2 poin terakhir. Nih. Lalu setelah itu silahkan yang mau bertanya. Ya. Dan kita fokus pertanyaan tentang rezeki. Poin yang sebelum terakhir Pak. Tadi kita mengatakan poin ketiga, seorang muslim harus kaya untuk menjaga keimanannya dan keimanan saudaranya. Karena keimanan, karena kekayaan, harta, makanan, minuman, ternyata dalam surah Al-Quraisy didahulukan oleh Allah daripada keamanan jiwa. Allah mengatakan yang memberikanmu makanan ketika kamu lapar dan memberikanmu keamanan ketika kamu takut. Hal sederhana, permen bisa merubah agama orang, Indomie bisa merubah agama orang. Tapi kadang-kadang kita mau ditembak saja, kita katakan lebih baik saya mati daripada saya harus mengatakan, iya, Yesus Tuhan saya. Ini hak. Makanya Syekh Marwan mengatakan, coba lihat, semua kalian harus jadi orang kaya, karena lihat, Allah mendahulukan sifat memberi makanannya daripada mengamankan kehidupannya manusia. Sebelum terakhir Bapak Ibu sekalian, ada rumus, perhatikan. Misteri sebuah rezeki, dikejar tidak dapat. Perhatikan, dikejar tidak dapat. Ini ada rezeki yang seperti ini Pak. Tidak dikejar, dia mengejar. Ada rezeki Pak yang tidak bisa diukur dengan usaha. Poin ketiga mengharuskan kita harus kaya ikhtiar, maksimal. Yang pedagang, berdaganglah dengan maksimal. Cari cara-cara, ikutkan timmu pelatihan-pelatihan, latih timmu terus, ya, di bidang apapun, properti, mau apa, mau apapun. Anda berhak untuk harus kaya. Ini poin nomor 3. Tapi ingat, ada poin nomor 4 Bapak Ibu sekalian, yang Anda harus ngerti bahwa tidak semua yang kamu pelajari jadi sumber rezeki. Tidak semua yang kamu kejar jadi sumber rezeki Pak. Ya. Saya selalu katakan bahwa aneh-aneh kadang-kadang rezeki itu Pak. Berapa kisah saya kasih sampel, banyak sekali. Ya. Terdekat saya waktu ketemu Haji Rusmin, ya, owner dari Kampung Kuliner, ya. Saya ngobrol sebelum saya buka catering Dapur Lima Benua. Saya ngobrol, saya cari ilmu. Bagaimana ini saya mau buka begini? Saya ngobrol, saya punya chef, anak hijrah begini-begini. Kita mau bikin begini-begini. Saya cerita. Ngobrol lah kita, ya, sharing di Kampung Kuliner di sini. Ya. Tapi saya punya sistem seperti ini, ya, sistem dia seperti ini. Kita sharing Bapak Ibu sekalian. Saya biasa katakan, saya itu aneh-aneh Pak. Ya. Istri tak dokter gigi. Ya. Istri beliau itu dokter Vika, itu dokter gigi Pak. Tapi semua usahanya bikin rusak gigi Pak. Ya enggak. Cokolisius, bolu rampah. Coba. Yang lagi viral sekarang ini bolu rampah. Hampir teman-teman selebgram itu semuanya kerja sama beliau. Saya katakan, pernah nggak kepikiran waktu, coba tanya-tanya ke istri tak, pernah nggak beliau kepikiran waktu dia sedang ikuti perkuliahan di kedokteran gigi, pernah nggak beliau pikir bahwa nanti rezekinya bukan di dokter gigi, justru di kue-kue? Kenapa nggak sekalian ambil aja jurusan tata boga, jurusan apa? Di sini banyak nggak yang seperti itu? Ya. Ada nggak? Lain dipelajari, lain rezekinya. Pak Agus lain. 9 tahun di pertanian. Bukan rezeki tadi pertanian. Kodong. Merasa menyesal bagaimana begitu. Teman saya Pak, alumni Sudan. Iya. S1 Mesir, S2 Sudan. Tahu nggak rezekinya dari mana? Rezekinya dari batu bara Pak. Di mana? Di Kalimantan. Bukan dia yang kelola batu bara Pak, tapi ownernya batu bara panggil dia ceramah. Setelah dia ceramah, dibilang, wih enaknya ceramahnya. Lalu dia tawarkan, Ustadz di Jakarta? Iya di Jakarta.
Lalu dia katakan sama Ustaz, Ustaz, berapa gaji di Jakarta Ustaz? Dia sebutlah nominal, 20 juta Ustaz, 20 juta Pak, paling 20 juta kalau kemudian gaji dosen dan seterusnya. Terus kalau ada ceramah-ceramah di TV dan seterusnya. Ini alumni senior jauh di atas saya. Dia katakan 20 jutaan lah. Itu gaji pokok dan seterusnya. Ya kalau sama tambahan-tambahan dari swasta dan seterusnya ya mentok-mentok 30. Dia bilang itu pengusaha batubara, saya gaji 3 kali lipat, 90 juta per bulan, rumah 3 lantai dengan kolam renang. Saya kasih akses pulang ke Jakarta kapan saja, ada jet pribadi saya dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak perlu sebut nama ya karena mungkin ada yang kenal. Jadi saya dikasih cerita begitu. Senior saya Pak, pertemuan Ikatan Dai, dia cerita di Jakarta di Cempaka di sana. Waktu kita ada Ikatan Ulama, ketemu sama senior, alumni sudah ngobrol dan sudah dia cerita. Tahu nggak saya sekarang sibuk apa? Sibuk ngurus karyawan batubara. Jadi bukan batubaranya, karyawannya dia urus. Ownernya ini bilang, saya Ustadz nggak bisa jagain karyawan. Itu batubara kalau dia mau tipu saya, dia tipu saya Ustadz. CCTV nggak bisa ngontrol Ustadz. Tapi Ustadz, saya mau Ustadz bimbing mereka. Karena kalau mereka sudah dibimbing tahu Allah, itu tugas Ustadz, mengajar mereka mengenal Allah. Gajinya 90 juta, dikasih rumah. Dia bilang itu, dia bilang ke saya, ini cerita bukan hanya depan saya, depan beberapa alumni saudara yang lain. Dia bilang, seandainya waktu itu saya tidak jaim, saya akan bilang, iya Pak, saya setuju. Tapi karena kita Ustadz, kita harus jaim. Dia bilang begini, mohon maaf Pak, tidak semua rezeki itu diukur dengan uang. Padahal dia bilang, padahal dalam hati saya itu sudah bilang, wah ini rezeki ini. Coba lihat Pak. Jadi dia bilang, saya balik dulu ke Jakarta musyawarah. Saya harus lihat dulu karena saya terikat dengan beberapa kampus di sana. Tidak lama setelah dia telepon dan dia balik. Ya, saya tidak tahu apakah sampai sekarang atau tidak. Ya. Dan ini terjadi Bapak Ibu sekalian. Coba antum lihat. Dikejar belum tentu dapat. Kadang-kadang dengan beramal saja dia datang Pak. Sumber rezeki itu. Nah, inilah rumus yang perlu kita ngerti Pak. Tidak semua Pak, tidak semua difikirkan Pak. Tidak semua diikhtiarkan dengan itu. Maka ada namanya rumus apa? Ada namanya rumus amal soleh. Bahwa setiap amal soleh yakin mendatangkan rezeki. Tadi poin pertamanya, setiap ketaatan belum tentu berbanding lurus dengan rezeki. Tapi yakin setiap amal soleh ada rezeki. Dan rezeki itu luas. Nah ini yang perlu dipahami. Rezeki itu luas, tidak hanya berbentuk uang. Kadang-kadang ada teman yang soleh, ada orang-orang yang dekat kita mendoakan kita, ada kesehatan dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari rezeki. Dicari, dipelajari Pak, supaya bisa perbaiki giginya orang. Ternyata setelah lulus, usahanya justru yang rusak kan, nggak nyambung banget toh, timur dan barat. Tapi itulah rezeki Pak. Bukan salah beliau, bukan, itulah rezekinya di situ. Teman saya urus batu bara, karyawannya, dia tidak pernah bayangkan ketika dia di Mesir, ketika dia sudah belajar tafsir, pulang itu mau jadi dai Pak, mau jadi ulama. Tapi mungkin itulah rezekinya, ngurus karyawan batu bara yang hari-hari mereka di lapangan, lalu kemudian dikumpulkan lagi di masjid, diatur sedemikian rupa. Nggak pernah ngebayang Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang menjadi misteri sebuah rezeki, ini juga unik sekali Pak. Subhanallah, masalah rezeki itu. Rezeki itu Bapak Ibu sekalian, yang juga sangat-sangat luar biasa ketika kemudian kita rasakan dalam hidup. Ini Masya Allah ya. Kalau kita mau bercerita, saya yakin semua punya cerita. Karena poin nomor 5 ini mengajak kita untuk realistis Pak. Sedikit disyukuri jauh lebih baik daripada banyak dikufuri. Saya ulangi Pak, rezeki itu Pak, semua pasti punya cerita. Sedikit disyukuri jauh lebih banyak daripada banyak dikufuri. Maka asli hakikat rezeki itu jumlah, bukan ukuran. Hakikat rezeki itu berkaitan selalu dengan kualitas Pak, bukan kuantitas. Ada nggak di sini
Yang dulu waktu masih mahasiswa, yang dulu waktu masih ya kontrak rumah, kayaknya masalahnya nggak banyak-banyak amat, Pak. Pas sudah punya rumah, mobilnya 3, ya, rumah banyak, masalah banyak. Bukan tentang jumlah rezeki itu, sekali lagi ya, bukan tentang jumlah. Poin kelima, sedikit disyukuri jauh lebih baik daripada banyak dikufuri. Dan syukur terbaik sebuah rezeki itu amal soleh. Dan kufur yang paling berbahaya dari sebuah rezeki adalah bakhil. Asyuh, kata Rasulullah. Asyuh, asyuh itu apa, Pak? Pelit seke. Iya, aslinya asyuh. Jadi kalau ada tingkatan seke itu, Pak, bakhil itu pelit. Pelit bagi dirinya, pelit bagi orang lain. Tapi asyuh di atasnya, Pak, bahkan untuk orang-orang terdekatnya dia pelit. Ya. Bahkan untuk kebaikan dirinya dia pelit. Ini asyuh. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dengarkan Bapak Ibu sekalian menutup ceramah kita hari ini. Kata Rasulullah, ma naqasat sadaqatun min mal. Kamu nggak akan pernah melihat harta itu berkurang karena disedekahkan, nggak akan ada. Ya, maka tidak mungkin ada rumus orang bangkrut gara-gara rajin sedekah, nggak ada. Nggak akan mungkin orang ya, punya rumus ketika kemudian dia merutinkan puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Bid, lalu kemudian dia ya, gampang sakit. Ya, orang yang rajin puasa itu biasa ketahanan tubuhnya lebih kuat. Makanya Rasulullah 63 tahun hidup cuma 2 kali sakit, tidak pernah operasi, Pak. Ya ada cerita Rasulullah operasi itu? Tidak ada. Yang ada Rasul cuma demam-demam biasa. Coba bayangkan. Nah itulah rumus yang terakhir yang kita pelajari. Rezeki itu kualitas, bukan kuantitas. Sedikit disyukuri jauh lebih baik daripada banyak dikufuri. Demikian ya Bapak Ibu sekalian ya, rumus-rumus rezeki yang kita bisa bahagi dan semuanya jadi misteri. Yang kemudian mudah-mudahan dengan misteri-misteri yang tadi kami bahas, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman yang hadir ya, bisa mengambil manfaat ya. Ini banyak anak-anak muda, teman-teman, bapak-bapak, ibu ya, yang mungkin datang dari jauh ya. Ahlan wa sahlan ya, selamat datang di Masjid Al-Ukhuwah ya. Saya tadi malam waktu kajian sampaikan bahwa ya, tadi malam mungkin bertanya. Ya, tadi malam saya sampaikan kepada jamaah bahwa kalau ada orang yang mau tahu di mana rumahnya Ustadz, ya datang besok subuh, saya bilang, supaya kalian tahu, kalian lihat bagaimana perjuangan saya kalau isi taklim. Ya. Kemarin subuh saya di Masjid Baitur Rahim Tanjung Bayang. Kamu bisa bayangkan, ya, ada jamaah yang datang ke saya bilang, bayangkan kalau kamu startnya misalkan dari daerah Ratulangi, dari daerah Veteran, daerah Bantah-Bantah, yang enak. Saya start dari Ukhuwah, Anda bisa bayangkan, ujung ke ujung di Tanjung. Sekarang bagaimana adik-adik? Korasam itu? Ya. Edo, dari mana antum start? Dari Goa. Di mana rumahmu di Goa? Bagaimana ini jauhnya ini rumahku? Lumayan Cito? Dekat Cito? Berapa kali kau bertanya di Satpam? 1 kali. Pasti kau bertanya dalam hati bilang, mana ini rumahnya? Jauh ya ke dalam ya? Sudah sampai baru gak masih jauh ke dalam? Ya inilah ya, supaya kalian ngerti bahwa kalau Ustadz keluar, ya itulah juga kenapa Pak saya jarang sholat di masjid. Karena 1 kali saya keluar Pak, saya sudah banyak bawa baju di mobil saya Pak. Ya. Nah, itu biasa anak saya kasihan. Saya keluar itu sebelum subuh, balik nanti malam sekali Pak. Karena kalau balik lagi ke sini jadwal tengah kota Pak susah. Ya, makanya transit saya biasa di sekolah di Artasning. Ya, itulah kenapa ya biasa kemarin Andalas juga minta jadwal bin Bas. Saya bilang waduh kumpulkan dulu 1 kali. Saya bilang bagaimana saya kasih Andalas jadwal sedangkan Ukhuwah saya tidak pernah ceramah subuh. Bisa dicari di sini ya. Ya. Apalagi kemarin sempat ke Turki dan seterusnya, jadi ya menghilang kita. Pas pulang banyak mi telepon, saya bilang waduh dikasih dulu di Ukhuwah dulu yang terdekat ya. Nanti di komentari kita sama Pak RT. Baik Bapak Ibu sekalian, ada 5 menit ya. Tanya jawab tentang rezeki Pak, khusus rezeki saja ya. Kita beri kesempatan juga pada tamu-tamu kita yang datang ya dari jauh ya. Ini ada dosen ini. Siapa nama tak Pak? Pak siapa? Rendra ya, Pak Rendra ya. Beliau dosen di fakultas apa kita? Di Politeknik ya, fakultas sipil ya. Dosen di satu ya, Pak ya, Masya Allah. Saya selalu lihat beliau hadir, makanya saya hafal-hafal ya. Makanya sering saya tanya-tanya.
Ternyata beliau dosen, ya Masya Allah, di Politeknik Fakultas Sipil, Masya Allah. Ya. Baik, silakan yang mau bertanya 5 menit. Ya. Kita pegang mic untuk bertanya atau untuk apa? Mengganti Pak. Mengganti Pak Mis ya. Jadi silakan bapak-bapak mungkin yang ada yang mau bertanya, dipersilakan, masih ada waktu. Masalah rezeki, Pak. Iya. Selain Pak Agus, siapa lagi yang lain dia pelajari lain sumber rezekinya, Pak? Ya. Pertanian, rezekinya lain, ya. Iya. Om Den mau tanya, Om Den? Ya. Tafadhol, ya. Boleh. Bertanya atau kasih masukan masalah rezekinya, Pak Ustadz. Saya 9 tahun belajar pertanian, lain saya punya rezeki. Boleh juga, ya. Jadi tambahan ilmu. Om Den mau kasih masukan? Jadi waktu dulu mahasiswa gak pernah nyangka bahwa rezekinya di tenda, ya Om Den, ya. Subhanallah. Itulah rezeki Bapak Ibu sekalian, ya. Ya. Beliau pengusaha tenda, ya teman-teman. Jadi kalau mau sewa tenda, ada acara-acara, hubungi saja Pak Denny, ya. Ini rumahnya samping masjid pas, Masya Allah. Iya. Baik, ya. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada kita tutup, ya. Bismillah. Baik. Demikian, ya Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita semua kembalikan pada Allah, Bapak Ibu. Banyak harta ujian, sedikit harta ujian. Rezeki disyukuri jauh lebih baik daripada dikufuri. Iya, makanya ada namanya qanaah. Qanaah itu mensyukuri setiap pemberian Allah. Gak perlu iri Bapak Ibu sekalian. Gak perlu cemburu dengan rezeki orang lain, karena rezekimu pasti gak mungkin tertukar. Rezeki itu pasti menemukan jodohnya, menemukan orangnya, menemukan pemiliknya. Dia bahkan diatur sebelum kita lahir. Maka nggak perlu urusi urusan orang lain. Tugas kita, apa kemampuan kita, apa peluang bisnis yang kita lihat, kita ikhtiarkan, kita maksimalkan. Usaha boleh sama, Pak, tapi yakin rezeki nggak akan sama. Usaha kita mungkin sama, tapi rezeki nggak mungkin sama. Percaya. Bahkan kalau ada bayi kembar sekalipun, rezekinya sudah pasti diatur dan pasti berbeda. Yakini saja ini masalah rezeki Bapak Ibu sekalian. Karena rezeki ini akan mengganggu keimanan kita, kekhusyuan sholat kita. Kapan kita tidak pahami baik-baik misteri-misteri di balik rezeki itu. Kalau kita hanya mengejar jumlah, kita kalah, Pak. Dan selalu akan kalah. Kalau hanya mengejar bangunannya, kita akan kalah. Hakikat rezeki yang hakiki dari seorang manusia adalah kebahagiaan. Maka ketaatan berbanding lurus dengan kebahagiaan tidak akan berbanding lurus dengan rezeki semata. Yang lebih penting dari rezeki itu bahagia dunia, bahagia akhirat, Pak. Bersama di dunia, bersama di akhirat. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ajarkan satu doa, Pak. Ikuti saya. Allahumma, ini doanya Rasulullah SAW. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengajarkan sebuah doa. Allahumma, ya Allah, inna nas'aluka, kami mohon padamu, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, warizqan tayyiban, dan rezeki yang tayyib. Tayyib itu semua, halalnya, caranya, akhirnya, penyalurannya, semuanya tayyib namanya. Ilman nafi'an, rizqan tayyiban, amalan mutaqabbalan. Amalan mutaqabbalan, dan amal-amal saleh yang engkau terima. Makanya amalan mutaqabbalan. Baca doa ini, Pak, supaya ilmu bermanfaat, supaya rezekinya halal, thayyib, lalu kemudian amal-amal tidak hanya beramal tapi amalan yang diterima oleh Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.